kasih itu kalau kita artikan secara harafiah berarti memperlakukan orang lain atau sesama sebaik-baiknya, bahkan seperti diri sendiri. Bahkan lebih daripada itu, kalau bisa memerlukan pengorbanan. Seperti yang Allah lakukan, Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara menganugerahkan anaknya Yesus Kristus berkorban bagi kita. Amin. Nah, kasih itu sebetulnya pada semua orang, setiap orang itu sudah ada. Misalnya kasih orang tua terhadap anak. Orang tua akan memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya. Bahkan segala yang dia punya, dia bisa berikan kepada anaknya karena kasih. Yang disebut dengan kasih storge. Kasih itu ada pada kita. Sering kita terapkan terhadap sesama kita, terhadap saudara, kakak, adik, sepupu, famili, bahkan dengan kerabat. Kita mengasihi mereka, kita memperlakukan mereka sebaik-baiknya karena mereka adalah saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, yang disebut dengan kasih phileo. Dan kasih itu juga terjadi karena ada satu keinginan, karena ada rasa suka, rasa cinta yang sering diterapkan dalam hal pacaran, ya, yang disebut dengan kasih eros. Jadi kasih itu ada pada setiap manusia, terlepas dari dia mengenal Tuhan atau tidak. Kasih itu ada, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Karena engkau bapakku, engkau ibuku, engkau anakku, engkau saudaraku, engkau sahabatku, dan engkau adalah orang yang saya cintai dalam hidup. Itu ada syarat. Tetapi kasih Allah, cinta kasih Kristus itu tanpa syarat. Ya, itu tanpa syarat. Hubungan apa kita dengan Tuhan? Tidak ada hubungan apa-apa. Kita hanya sebagai hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Tuhan bisa saja berkata, ini manusia sudah melanggar perintah saya, dia sudah berdosa, ya udah saya binasakan, saya ciptakan lagi yang lain. Bisa saja. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena apa? Karena cinta kasih-Nya. Kasih-Nya yang tanpa syarat, kasih-Nya tanpa pamrih, kasih-Nya tanpa batas. Itulah kasih agape, itulah kasih Allah. Dan PGI sama KWI menyampaikan pesan Natal ini supaya cinta kasih yang dari Allah itulah yang menggerakkan persaudaraan kita. Sekalipun orang itu orang jauh, orang yang tidak kenal, tetapi karena kita satu di dalam Kristus, kita mengasihi mereka. Bukan karena mereka anak, bukan karena mereka sahabat, bukan karena mereka saudara, tetapi karena kasih Allah yang sudah kita terima. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi saya pesankan bahwa jangan diartikan kasih itu adalah memperlakukan seseorang atau sesama itu sekalipun dia berbuat salah. Itu bukan kasih. Bagaikan orang tua terhadap anak, karena dia saking sayangnya, saking dia mengasihi anaknya berbuat salah pun selalu dibiarkan, tidak ditegur, tidak diajari. Nah, jadi kasih itu bukan berarti kompromi. Justru Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dikasihi oleh Allah, dia akan tegur, dia akan ajar. Itulah kasih. Nah, jadi pesan saya melalui tema Natal dan Natal tahun ini, supaya yang pertama-tama kasih storge, kasih phileo, dan kasih eros didasarkan dengan
kasih Allah tanpa syarat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal menerapkan kasih jangan pernah berkompromi. Ya. Mungkin orang itu engkau kasihi, tetapi kalau dia berbuat salah, jangan pernah berkompromi. Ibarat dua anak, temannya merencanakan atau melakukan kejahatan kepada orang tuanya. Entah mungkin dia mencuri, entah apa dia lakukan terhadap orang tuanya, tetapi karena dia mengasihi, dia tidak mau memberitahukan kepada ayahnya. Nah, kasih yang sebetulnya tidak berkompromi. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Jadi dalam hal kita melakukan kasih, kita jangan pernah berkompromi. Kalau itu salah, jangan kita ikut-ikutan. Ya. Kalau itu salah, jangan kita bela-belain. Ya, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Nah, tidak nyaman juga sebetulnya untuk menyampaikan hal ini pesan berikut, tetapi karena memang Pak Kades juga tadi sudah menyinggung dengan harapan bahwa GKS itu satu sajalah, apalagi kampung ini manusia sedikit tapi kedua. Nah, berangkat dari itu bahwa tentu kita sudah paham latar belakang masalahnya. Oleh karena itu kami hanya mengingatkan saja bahwa pada awalnya Pak Henok pun sudah menyerahkan sepenuhnya melayani tempat ini. Ya, artinya kita tidak mau mengganggu atau mengkotak-kotakan. Ya, tetapi ya karena akhirnya permintaan juga Pak Kades, ya kita masih punya dokumennya bahwa Bapak Ibu di tempat ini menginginkan untuk kita layani, dan akhirnya berdasarkan komitmen itulah kita akhirnya kembali untuk melayani. Nah, adapun memang yang masih misalnya bertahan untuk ikut bikin GKS yang lain, ya kita juga tidak memaksa. Ya. Tetapi kita tetap welcome. Kalau mau gabung, mau bersatu, silakan. Yang jelas bahwa akar permasalahan itu sudah selesai. Karena pada awalnya itu kan Pak Matius sebagai ketua sinode itu kan dituduhkan macam-macam, dan itu sudah sampai di pengadilan. Dan sekarang itu sudah diputus di pengadilan bahwa Pak Matius tidak bersalah dan dia dibebaskan. Nah, apalagi yang mau dipertahankan? Ya, jadi pesan saya tadi, kalau kita tahu itu salah, walaupun kita punya kasih, janganlah kita ikut-ikut yang salah itu. Ya, itu saja. Kami atas nama Badan Pengurus Wilayah Gereja Kristen Setia Indonesia Kabupaten Sukamara mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.